Plak, ada orang tua yang tidak bisa menahan diri, langsung menamparkan kepala sekolah, "Kamu, binatang, bajingan. Pukul bajingan ini sampai mati, dia tidak layak berada di dunia pendidikan. Hancurkan taman kanak-kanak." Mereka buru-buru berkata, "Kalian sebaiknya periksa video pengawasan di sini dan simpan buktinya, sebelum dihancurkan." Satu kalimat langsung membangunkan orang dari mimpi. Para orang tua menerobos taman kanak-kanak, memukul dan menghancurkan dengan gila-gilaan. Di bawah kerusuhan, kepala sekolah juga dipukul hingga hidung memar dan wajah bengkak. Annette memandang mereka dengan perasaan yang rumit, dan berkata, "Reka, aku benar-benar minta maaf untuk kejadian sebelumnya. Aku telah salah paham padamu, dan bahkan mengatakan perkataan yang menyakitimu." "Hei, perkataan Bibi jangan dianggap serius, aku juga dihasut oleh orang lain. Reka, sehari menjadi guru, seumur hidup dianggap sebagai orang tua, bagaimana aku bisa menyalahkan Bu Fis?" Annette menghela nafas lega, "Baguslah, bagus. Oh iya, Reka, apa arti dua ayah dalam lukisan ini?" Ekspresi Reka tiba-tiba berubah, dan berkata, "Gawat, kenapa aku bisa melupakan Rina?" Dia berlari ke mobil dengan tergesa-gesa, kemudian menggendong Rina keluar dari mobil. Rina bertanya, "Ayah, kita sudah bisa pulang?" Reka mengangguk, "Tentu saja bisa. Rina barusan tidak berlari dan berperilaku sangat baik, ayah akan menghadiahkanmu es krim." Rina sangat gembira dan mencium pipi Reka, "Terima kasih, ayah." Annette berseru di dalam lubuk hati, gadis ini sangat cantik, benar-benar membuat orang lain menyukainya. "Gadis kecil, siapa namamu?" Rina dengan patuh menjawab, "Nenek, namaku Rina." Annette tersenyum ramah dan menyentuh kepala Rina. Rina sangat sopan. "Oh iya, Rina, kenapa ada dua ayah dalam lukisan ini?" Melihat lukisan itu, mata Rina berbinar dan berkata, "Ayah, ini hadiah yang kuberikan padamu. Apakah terlihat bagus?" Reka mengangguk, "Bagus, lukisan Rina tentu saja bagus." Rina berkata, "Nenek, ayah ini adalah ayah kandungku. Tapi ayah kandungku sakit dan dirawat di rumah sakit, jadi tidak bisa merawatku, jadi aku tinggal bersama ayah angkatku. Ayah angkatku sangat baik padaku, membeli baju baru untuk Rina, dan belikan mainan untuk Rina. Rina senang punya dua ayah." Annette tersenyum kecut. Ternyata Reka bukan hanya tidak mempermainkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga memiliki hati yang begitu baik, semangat berjuang untuk menegakkan keadilan, dan membantu temannya membesarkan anak perempuan. Diri sendiri yang telah meremehkan orang lain dan berpikiran sempit. Annette berkata, "Reka, kamu hari ini punya waktu luang. Bawa Rina ke rumahku untuk makan malam, agar bisa lebih kenal satu sama lain." Melihat penampilannya yang sangat sopan, dia sepertinya ingin sekali putrinya langsung menikah dengan Reka di tempat. Elisa juga menatap Reka dengan ekspresi penuh harapan. Meskipun dia tahu bahwa Reka sudah memiliki Tokia, tapi keduanya masih belum menikah. Setelah mengalami kejadian ini, dia menyadari dirinya sudah terlibat lebih terlalu jauh, tidak dapat melepaskan diri. Namun, Reka menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku benar-benar tidak punya waktu hari ini." Orang-orang Keiko menindas yang lemah dan takut dengan penderitaan, menghasilkan uang dengan tindakan yang tidak baik. "Aku harus memberi mereka pelajaran, agar tidak terus melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran." Baik Elisa maupun Annette sama-sama kecewa. Annette berkata, "Reka, urusanmu yang lebih penting, kamu selesaikan dulu urusanmu. Untuk urusan berkenalan, setelah kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke rumahku kapan saja." Reka mengangguk, "Baik, tentu saja." Annette dan Elisa pergi dengan enggan. Reka menggendong Rina dan datang ke depan Keiko dan beberapa bajingan lainnya. Keiko dan bawahannya sedang menamparkan wajah mereka masing-masing. Melihat Reka mendekat, beberapa dari mereka memukul lebih keras. Reka berkata dengan acuh tak acuh, "Berhenti." Keiko segera berhenti, sekujur tubuhnya gemetar begitu hebat, punggungnya basah oleh keringat dingin. Mereka hidup atau mati,
sekarang semuanya tergantung pada kata-kata Reka. Dalam hati mereka, keberadaan Reka benar-benar seperti Raja Yama, yang bisa memutuskan mereka hidup atau mati. Reka berkata, "Aku tidak peduli dulu kalian itu seperti apa, tetapi setelah mengikutiku, kalian tidak pernah diizinkan untuk melakukan hal yang bisa merugikan orang lain dan menghasilkan uang dari tindakan jahat." Keiko segera berkata, "Tuan Valkyrie, masalah ini adalah tanggung jawabku sendiri. Aku yang memaksa saudaraku untuk ikut denganku. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika ingin menghukum, hukum saja aku." Sekelompok saudara juga ikut memohon belas kasihan untuk Keiko. "Tuan Valkyrie, kami sebelumnya tidak pernah menghasilkan uang dari tindakan jahat seperti ini. Hanya saja, baru-baru ini, ibu Kak Keiko dirawat di rumah sakit dan butuh biaya operasi yang sangat besar, jadi dia terpaksa harus membantu si gendut Toms. Namun, karena telah melakukan kesalahan, kami bersedia menerima hukuman darimu dan tidak akan mengeluh." Reka mengerutkan kening. "Berapa biaya operasinya?" Keiko berkata, 600 juta. "Reka, kalian begitu banyak orang, masih tidak bisa mengumpulkan uang 600 juta. Keiko menghela nafas. "Tuan Valkyrie, garis pertempuran kami terlalu panjang sekarang. Industri underground di kota Midgard tidak dapat sepenuhnya ditangani untuk sementara waktu, jadi tidak dapat direalisasikan. Rantai modal sangat terbatas. Dan juga, Kak Tiran juga telah menutup banyak industri ilegal, kasino, dan ruang rokok lainnya, benar-benar sangat kekurangan uang. Jangankan mengumpulkan uang 600 juta, kami sekarang masih berutang banyak kepada rentenir." Reka menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini salahku, aku tidak mempertimbangkan hal ini untuk saudara-saudaraku." Keiko dengan cepat berkata, "Tidak, tidak, tidak, Tuan Valkyrie, kamu tidak perlu merasa bersalah sama sekali. Kamu bisa berbuat seperti itu sudah sangat bagus. Kami tahu, kesulitan itu hanya sementara. Saat pasar underground di kota Midgard sudah ditangani, kondisi saudara-saudara semuanya pasti bisa menjadi lebih baik." Reka berkata, "Begini saja, kamu pergi ke Tomota Group, ambil uang 1 miliar untuk rawat ibumu. Aku akan memikirkan solusi lain untuk membantu saudara-saudara kalian semua untuk menyelesaikan kesulitan saat ini." Keiko dan yang lainnya tercengang dengan bantuan yang tidak terduga. Tuan Valkyrie adalah karakter yang luar biasa, ternyata masih peduli dengan orang-orang kecil seperti mereka. Bagaimana kami bisa menerima ini begitu saja? Keiko sangat terharu dan hampir meneteskan air mata. "Tuan Valkyrie, tidak perlu, apa yang kamu lakukan untuk kami, itu sudah cukup banyak." Reka berkata, 1 miliar ini, aku hanya meminjamkan kalian, kedepannya jika sudah punya uang baru kembalikan. Begitu saja dulu." Setelah itu, Reka berbalik dan pergi. Keiko dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, Keiko mengangkat kepalanya, memimpin saudara-saudaranya berkata, "Tuan Valkyrie, orang yang sangat mulia. Kedepannya jika ada yang berani melakukan kesalahan terhadap Tuan Valkyrie, aku, Keiko, akan menjadi orang yang pertama yang membunuhnya." Para saudara juga menunjukkan sikap mereka ikut Tuan Valkyrie seumur hidup. Dalam perjalanan kembali bersama Rina, Tuan Valkyrie menerima telepon dari Petrus. "Petrus, Tuan Valkyrie, aku telah mengirim orang untuk menghubungi perusahaan Gliko dari Kiseki, dan niat pembelian awal telah tercapai. Jika tidak ada insiden, beli dengan harga 200 miliar. Sekarang TK Kiseki ini telah ditutup, dan ditutup tanpa batas waktu. Ini tidak berbeda dengan bangkrut, dan nilainya sudah sangat menyusut. Beli dengan 200 miliar, jumlahnya tidak akan terlalu besar." Reka mengangguk. Kirim kontrak pembelian ke Tomota Group." Petrus, "Tidak masalah. Setelah akuisisi dikonfirmasi, kontrak akan segera dikirimkan kepadamu." Perusahaan Eropa milik Petrus juga merupakan industri Reka. Memberikan Fotre dari Kiseki ini ke Tomota Group, hanya seperti berpindah dari tangan kiri ke tangan kanan. Setelah menutup telepon, Reka berpikir, membawa proyek yang begitu besar kepada Tomota Group,
Tokia pasti akan meningkatkan gajiku. Jika naik beberapa juta lagi, aku sudah hampir bisa masuk ke tingkat pekerja dengan gaji yang stabil. Di sini, si gendut Toms mengambil kesempatan menyelinap pergi di saat tempat kejadian sedang kacau. Selain kemarahan, masih ada sedikit penyesalan.